Halo semuanya, selamat datang di analisis taktik kita kali ini. Kalau kita cuma lihat dari skor akhir, kemenangan 2-1 Portugal atas Nigeria di laga pemanasan ini, kelihatannya wajar-wajar aja kan? Hasil yang rutin lah. Tapi sebagai analis, begitu kita bedah datanya dan perhatikan pergerakan di lapangan, wow, ada beberapa anomali statistik dan keputusan taktis yang benar-benar menarik buat kita bahas. Terutama soal apa yang sebenarnya terjadi di sepertiga akhir lapangan. Yuk langsung aja kita bedah. Untuk agenda hari ini, kita bakal jalan cepat membahas 5 poin utama. Mulai dari kemenangan pemanasan, lalu soal dominasi dan kelengahan, dilanjut ke anomali statistik Ronaldo, dampak rotasi, dan terakhir, prospek mereka di turnamen nanti. Oke, kita masuk ke poin pertama, kemenangan pemanasan. Ini jadi persiapan krusial terakhir mereka sebelum nanti berhadapan dengan RD Kongo. Lanjut ke bagian kedua, dominasi dan kelengahan. Laga ini benar-benar nunjukin dua wajah Portugal yang beda banget di dua babak. Bayangin aja, ini kan gladi resik terakhir ya, kesempatan pamungkas buat memanaskan mesin sebelum turnamen beneran. Kalau kita perhatikan ritme pertandingannya, babak pertama tuh jujur aja lumayan kacau. Baru 10 menit jalan, Ronaldo udah dapat peluang emas jarak dekat tapi gagal. Kebuntuan baru pecah di pertengahan babak pertama lewat gol cantik Pedro Neto hasil umpan tarik matang dari Diogo Dalot. Tapi masalahnya, transisi bertahan mereka sempat lengah dan akhirnya di menit 37 Nigeria berhasil menyamakan kedudukan lewat Akur Adams. Nah, masuk babak kedua, ceritanya berubah drastis. Menit 48 Joao Felix langsung menebar ancaman sampai tembakannya kena mistar. Dan akhirnya dominasi itu membuahkan hasil di menit 75 lewat aksi individu yang brilian dari Francisco Conceição. Coba perhatikan kontras yang sangat gila ini. Di babak pertama, lini pertahanan Portugal tuh kelihatannya masih goyah banget. Nigeria sukses memanfaatkan celah dan mencetak 5 tembakan. Dan asal kalian tahu, itu adalah total seluruh tembakan mereka di pertandingan ini. Kok bisa? Karena begitu masuk babak kedua, taktik Portugal langsung berubah total. Mereka benar-benar mengunci penguasaan bola dan menutup semua opsi serangan lawan. Sampai-sampai Nigeria nggak bisa bikin satupun tembakan setelah turun minum. Penyesuaian taktik yang sangat luar biasa dari pinggir lapangan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini yang paling menyorot perhatian saya. Anomali statistik. Fokus utama kita ada pada pemborosan peluang. Sebelum membedah masalah utama di lini serang, kita samakan persepsi dulu soal metrik expected goals atau XG. Buat kalian yang mungkin belum familiar, XG ini bukan sekedar angka asal-asalan. Ini metrik yang mengukur kualitas sebuah peluang dan seberapa besar probabilitas matematis peluang itu buat jadi gol. Logikanya sederhana, makin tinggi angka XG, makin besar kemungkinan bola itu harusnya bersarang di gawang. Buat analis, ini cara paling fair dan objektif buat menilai seberapa tajam sih seorang striker dalam mengeksekusi peluang. Nah, coba resapi angka raksasa ini. 143. Itu adalah jumlah gol internasional yang udah dicetak sama seorang Cristiano Ronaldo sepanjang karirnya. Gila kan? Sebuah rekor dunia yang mengukuhkan status dia sebagai legenda absolut. Meski usianya udah nggak muda lagi, ekspektasi kita tuh selalu sama. Insting membunuhnya di depan gawang pasti selalu presisi. Tapi kemudian, realita di lapangan pada laga pemanasan ini justru memberikan kita angka ini. 0. Yap, nggak ada satu gol pun yang tercipta dari kakinya. Sang kapten membuang 4 peluang emas di depan gawang dan 3 diantaranya itu dilakukan dari dalam kotak penalti. Buat pemain sekali berdia, ini adalah penurunan konversi yang sangat ekstrim. Bener-bener semua anomali yang patut kita sorot. Kalau kita lihat bukti matematisnya, makin kelihatan jelas situasinya. Total angka expected goals Portugal sebagai sebuah tim itu ada di 1,63. Dari jumlah keseluruhan itu, coba tebak. XG individu Ronaldo mencapai angka 1,19. Artinya apa? Artinya, lini tengah dan sayap Portugal tuh sebenarnya udah main sangat bagus. Mereka berhasil mensuplai bola dan memusatkan serangan langsung ke Ronaldo. Sistemnya jalan banget. Masalahnya murni ada di inefisiensi penyelesaian akhir sang kapten, yang hampir aja bikin tim ini gagal menang malam itu. Untungnya kita masuk ke bagian keempat, dampak rotasi. Disinilah para pemain cadangan benar-benar bersinar. Sepak bola itu kan tentang kedalaman skuad. Waktu menemui kebuntuan, Roberto Martinez nggak cuma pasrah. Dia langsung memasukkan gelombang pemain pengganti di babak kedua. Dan dampaknya instan banget. Joao Felix masuk, langsung memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan krusial dan tembakannya nyaris gol kalau aja nggak membentur mistar. Terus puncaknya, Francisco Conceição masuk, bawa dinamika dan kecepatan baru. Dia menusuk dari sayap kanan, melewati bek, dan melepaskan tembakan mematikan buat mencetak gol kemenangan. Darah mudalah yang akhirnya menyuntikkan efektivitas di sepertiga akhir lapangan yang sebelumnya hilang.
Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, prospek turnamen. Apa sih arti performa campur aduk ini buat perjalanan mereka di Piala Dunia nanti? Ada satu sentimen krusial dari analisis ini yang rasanya pas banget. Kurang lebih poinnya begini. Martinez pasti berharap banget Ronaldo bisa tampil lebih klinis di depan gawang saat Piala Dunia nanti. Gini loh, di laga persahabatan, kita mungkin bisa selamat walau banyak peluang terbuang, karena pemain pengganti masih bisa menyelamatkan keadaan. Tapi di fase grup Piala Dunia yang persaingannya super ketat, nggak ada ampun. Kesalahan kecil atau peluang emas yang disia-siakan bisa langsung berakibat fatal. Ketajaman di depan gawang itu syarat mutlak kalau mereka mau melangkah jauh. Tapi kalau kita bicara proyeksi secara umum, tim ini sebenarnya sangat solid. Berdasarkan prediksi dari superkomputer Opta, Portugal dengan meyakinkan berdiri sebagai favorit kelima untuk menjuarai turnamen ini. Berada tepat di belakang 4 tim raksasa lainnya. Kedalaman skuad mereka yang luar biasa, ditambah kemampuan Martinez melakukan rotasi dan memperbaiki pertahanan di babak kedua, jelas memberikan jaminan kalau tim ini punya kualitas buat mendominasi jalannya pertandingan. Yang kemudian membawa kita pada satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Sebagai favorit kelima, mampukah taktik dan skuad mewah Roberto Martinez ini membawa mereka meraih kejayaan Piala Dunia? Seandainya sang kapten gagal menemukan kembali sentuhan mematikannya di kotak penalti, sebuah drama taktis yang pastinya tak sabar untuk kita saksikan nanti. Terima kasih sudah mengikuti analisis kali ini, terus gunakan data untuk membaca permainan, dan sampai jumpa.